Faya ibadallah usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa aqussukum ala ta'atihi ma'allana minal muflihin. Hadirin mukarramin wal mukarramin, khusus ketua DKM kita Bapak Ustaz Ma'ruf. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga Bapak Ketua RT kita ke-11, 12 dan sekitarnya. Alhamdulillah 11 diwakili Pak Bowo, 12 tadi ada Pak Sawo pulang ya. Kondangan lagi. Oh maka juga sama-sama hormati para sesepuh kita. Alhamdulillah Pak Satriadi, Pak Ustaz Samsul. Alhamdulillah beliau di sini ya. Ya Wasimin, bapak-bapak teman ngaji yang alhamdulillah hari ini kita masih diberikan panjang umur, sehat walafiat, diberikan kesempatan lagi untuk bisa sama-sama hadir. Dulu ada almarhum Pak Yanto, dulu ada almarhum Pak Oleh yang mungkin masih bersama-sama kita, namun hari ini sudah dipanggil oleh Allah, dan dari itu benar-benar kita gunakan kesempatan kita untuk ketika sudah ada potensi kegiatan untuk taat kepada Allah, kita gunakan benar-benar kesempatan kita. Shalawat dan salam tercurah kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, sahabatnya, keluarganya, hingga mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma yaumil qiyamah. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah, insyaallah hari ini kita nggak ngaji kitab dulu, kita santai dulu. Tapi insyaallah setiap malam Senin kita ngaji kitab yang tadinya mungkin kitab Riyadhus Shalihin. Mungkin nanti mohon izin Pak Ustaz Ma'ruf, ketika ada momen-momen tertentu kita kasih kajian kitab. Contoh misalkan saat mendekati jelang Idul Kurban ya Pak Ma'ruf ya, mungkin kita nanti bahas mungkin tentang kaifiat kurban ya Pak Eko. Kemarin Pak Eko alhamdulillah usul. Nanti kita ambil kitab Taqrir Sadidah supaya lebih tambah ilmunya kita, walaupun kita sudah ini kita tambah ilmunya lagi, walaupun sebagian sudah kita laksanakan juga, ketika nanti misalkan di musim menjelang puasa, saya ingin juga pengen bahas tentang puasa, sholat gitu. Jadi enak ini. Lama ini nggak enak ya. Nanti kita bahas kaifiat, keutamaan. Begitu juga dengan kita ngaji. Kita sering dengar di dalam surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, surat Ali Imran, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sedikit potongan ayat yang menerangkan bahwa Allah akan mengangkat derajat bagi orang-orang yang berupaya, berusaha, belajar. Makanya Rasulullah menyampaikan kun aliman, jadilah orang yang mengerti. Alim itu ngerti. Jadi kalau konteks ulama ya alim ya ulama, tapi kalau kita bagi orang awam nambah ngerti. Oh ternyata begini ya, oh ternyata begitu ya. Kun aliman, jadilah orang yang ngerti. Au muta'alliman, atau jadilah orang yang muta'allim, berusaha mempelajari. Jadi kalau misalkan jadi alim kita berat, belajar, muta'allim, jadi orang yang pembelajar. Oh perjalanan hidup tuh begini, pembelajar tadi disampaikan Pak Ma'ruf gitu. Walaupun sudah berpengalaman, oh ini begini, ternyata pembelajar, muta'alliman. Au mustami'an,
orang yang mau mendengar nasihat. Selain alim, muta'aliman, au mustami'an, orang yang mau mendengar nasihat, mendengar ilmu, mendengar sesuatu yang dimiliki mungkin kita nggak dimiliki, sesuatu yang dimiliki orang lain yang mungkin kita nggak punya, nggak memiliki kemampuan itu. Mustami'an, mau mendengar. Insya Allah kalau kita mau mendengar, tambah ilmu terus ya Pak. Kemudian au muhibban, orang yang menjadi orang yang senang sama 3 orang tadi, 3 golongan tadi. Muhibban itu senang, cinta sama orang alim, cinta sama orang yang muta'alim, pembelajar. Jadi kalau misalkan ada nih di masjid atau di mushola kita, oh itu lagi ada kajian taklim, seneng aja kita, seneng aja. Walaupun kita mungkin belum bisa, alhamdulillah tuh di mushola masih hidup, masih ada syiar orang-orang yang kajian, orang-orang yang taklim. Oh ibu-ibu ada yang masih pengajian ngisi mushola kita. Muhibban, senang, cinta sama orang-orang yang masih ada yang ngaji. Muhibban lagi, oh masih ada saudara-saudara kita yang anaknya mungkin disekolahin di pesantren, atau adik-adik kita yang jebolan pesantren. Kok nggak ada lagi, oh senang sama adik-adik kita, remaja kita yang mau di musola. Muhibban, cinta, oh senang. Lebih-lebih keluarga kita, oh alhamdulillah anak-anak kita masih mau ke musola masjid, masih mau. Muhibban, masih cinta sama masjid musola. Wala takun khomisan, jangan jadi orang yang kelima. La yangdur wala yangkus, nggak peduli, nggak mau melihat, nggak mau ngapa-ngapain, mengikuti orang alim nggak mau, belajar muta'aliman nggak mau, mustami'an mendengerin juga nggak mau. Muhibban, cinta sama kegiatan-kegiatan yang berpotensi taat kepada Allah juga nggak mau. Wala takun khomisan, jangan jadi orang golongan yang kelima ini. Lah yang nggak ngerti, nggak mau ngerti, nggak mau ngelihat, nggak mau ngerti, nggak peduli. Nah, tinggal kita. Tapi kita juga jangan sampai merasa, oh saya termasuk yang sekian golongan itu loh. Nah jangan juga, nanti takabur. Makanya setiap kita ngaji, kita selalu beristighfar supaya tidak merasa, oh saya sering ngaji malam Jumat, malam Senin. Nah, istighfar kita runtuhkan dosa-dosa kita, takabur kita. Kemudian kita juga sering baca sholawat setiap malam Jumat, malam Senin. Kita awali terus dengan sholawat. Supaya apa? Supaya tadi ingat, oh bahwa setiap ibadah kita, setiap doa-doa kita, setiap sholat kita tanpa ada perantara sholawat, tidak ada ma bainas samawati wal ardh, akan ngawang-ngawang, apa namanya, nanggung, nggak sampai ke langit. Makanya kita sering baca sholawat. Nah, tingkatan selanjutnya setelah kita tadi sering ngaji, selain kita tadi jangan takabur, saya sering ngaji, ini tingkatan selanjutnya adalah bagaimana hati kita ini ketika ngaji, kemudian jiwa kita ini ketika ngaji, setelahnya ada efek. Kalau efek yang gampang kan, oh kita jadi tahu ilmunya bersedekah bagaimana kemarin ya ilmunya berbuat baik itu bagaimana, kemudian cara mengajak orang berbuat baik itu, oh begitu. Nah, maka dalam kesempatan ini saya mengutip dari qaul khalifah kita yang kedua, Umar bin Khattab. Wa qala Umar radhiyallahu anhu, berkenaan dengan keistimewaan ngaji, keistimewaan menuntut ilmu, keistimewaan duduk di majelis. Innar rajula ayyakhruja minal manzilihi wa alaihi minadz dzunubi kamisli jabal tihamah. Sesungguhnya jika seseorang
laki-laki atau perempuan ayyakhruja minal manzilihi, ketika sudah keluar dari rumahnya, wa alaihi minad dunub, banyak dosa-dosa dia, banyak kesulitan dia, banyak masalah-masalah dia, kamislu jabalil tihamah, yang gedenya itu sebesar gunung Tihamah. Gunung Tihamah itu ya kalau di Mekah itu gunung terbesar di Mekah. Gunung terbesar di Mekah. Gunung Tihamah. Faida sami'al ilma, kemudian dia duduk dan mendengarkan ilmu-ilmu yang disampaikan. Kemudian kok ada khafa qalbahu, bergetar hatinya, entah itu bergetar karena masuk, atau entah bergetar karena menyinggung, atau entah bergetar karena oh iya kemarin untung nggak saya ngelakuin ini. Nah, karena disampaikan ilmu tadi kan. Wastarja'a an dunubihi, kemudian mengingat dosa-dosanya. Oh, saya kemarin begini, dosanya begini ya. Tapi solusinya saya kalau mengurangi atau sadar akan dapat begini, akan diampuni begini ya. Jadi setelah bergetar hatinya atau adem hatinya, kemudian menyesal pernah melakukan dosa-dosanya, wataba, kemudian bertobat, kemudian dia punya komitmen, besok saya akan lebih baik lagi, coba nggak ngelakuin itu misalkan. Fansorofa ila manzilihi, kemudian dia kembali ke rumahnya, walaisa alaihi dzanbun, maka setelah dia masuk ke rumah ucapkan salam ke rumahnya, walaisa alaihi dzanbun, dosa-dosanya akan lebur, walaisa alaihi dzanbun, sudah dileburkan. Jadi pas jalan, pas keluar dari majelis taklim, jalan sampai ke rumah, lebur di jalan. Apalagi kita kan kalau ngaji sembari sholat maghrib menuju sholat isya, itu kan sudah sahih hadis Rasulullah, barang siapa yang melangkahkan kakinya dari rumah kemudian menuju sholat masjid berjamaah, luntur dosa-dosanya setiap langkah-langkahnya. Nah, apalagi tambahin majelis ilmu. Fala tusarriku majalisul ulama, dan kalau bisa jangan lewatkan kalau ada majelis-majelis ilmu, majelis-majelis taklim. Contoh ya di dekat kita ada setiap malam Jumat, setiap malam Senin gitu. Kok ada lagi saudara kita, tetangga kita yang saya majelisnya di majelis di Istiqlal yang lebih bagus, ya nggak masalah, ya nggak masalah. Tapi supaya yang lebih dekat, fala tusarriku, makanya isrif, ikuti. Makanya di situ disampaikan di kitab Ta'lim wal Muta'allim, majelis ilmu itu ampuh. Di majelis ilmi sangat ampuh. Kita banyak masalah, kemudian di majelis ilmu kan banyak, ada yang mungkin niatnya kayak saya nih, sok-sokan menyampaikan ilmu. Nah, saya gitu lah, takutnya gitu. Oh saya nih bisa nyampe, padahal kan niatnya nggak bener itu kayak gitu. Bahkan ada yang niatnya tulus, saya pengen ngaji bener-bener biar dapat ilmu, kemarin saya nggak bisa, kemarin saya nggak ngerti. Justru ini doa-doa yang begini yang dikabulin. Kalau doa-doa yang di mimbar sini mah kayak saya kurang, kayaknya kurang, nggak diyakinin ya. Kalau kayak Wasimin mungkin doanya dimakbul, mungkin siapa lagi yang polos-polos misalkan Ustaz Jay ya. Kita domplengnya ke orang-orang yang seperti ini Pak. Kenapa? Ketika kumpul-kumpul ini justru yang ikhlas-ikhlas, yang tulus-tulus, itu yang diaminin sama malaikat. Maka ketika kita hadir di majelis ilmu, potensi diijabah doa-doa kita itu lebih besar. Makanya kasratit doa suratil ijabah. Banyaknya yang berdoa suratil ijabah, cepatnya diijabah. Nah, itu benar itu. Kenapa? Jangan meyakini doa, misalkan saya, jangan meyakini doa saya yang diijabah, belum tentu. Mungkin doa Mas Rizky yang yatim, belum tentu kan. Doa-doa
mereka kita doa, mereka berdua amin, siapa tahu itu jalan ijabahnya juga. Kita nggak tahu. Makanya ketika di majelis ilmu dengan semua latar belakangnya sangat mudah diijabah oleh Allah. Kemudian yang kedua, dengan majelis ilmu timbangannya lebih berat taklim daripada kita sholat sunnah min alfi, sholat sunnah ribuan rakaat, sholat sunnah ribuan rakaat. Jadi yajlisu fi majalisil ilmi khairum min sholatin nafilah. Duduk di majelis ilmu mendengarkan ilmu lebih baik, lebih banyak pahalanya khairum min sholatin nafilah daripada sholat sunnah berpuluh-puluh beratus-ratus rakaat. Kenapa? Kalau sholat sunnah hanya untuk pribadi, kemudian kalau untuk majelis ilmu kita nambah keilmuan kita, kemudian kita bareng-bareng silaturahmi, ada hikmah di situ. Kemudian selain keistimewaan ilmu tadi, selain doa diijabah, kemudian lebih baik daripada sholat sunnah puluhan rakaat. Kemudian yang ini, ketika kita majelis ilmu, syaitan, iblis itu pegel, Pak. Pegel itu apa namanya? Enggak suka. Itu di musola ada majelis ilmu, berarti ada kebaikan yang disebar, ada ilmu-ilmu yang manfaat yang ditebarkan. Makanya setan-setan, iblis-iblis itu dengan melihat kumpul-kumpul ada yang zikir, ada yang di majelis ilmu itu nggak suka, pegel. Syukur-syukur tadi tiap bulan. Kemudian tadi khafa qalbuhu, kemudian di hatinya ada efek rasa adem. Kemudian yang maksiat-maksiat kemarin bisa kita tinggalkan walaupun nggak sepenuhnya. Dan yang terakhir ini bisa menjadi benteng untuk kita tidak berbuat maksiat. Nah, kalau sudah kita dapat benteng, insya Allah nurun, ada cahaya dari Allah. Ya memang ini teori, ilmunya hanya teoritis. Ya, ini hadis maupun qaul Khalifah Umar ini teoritis, tapi kadang-kadang saya merasakan, Pak. Saya sendiri merasakan juga, Pak Ma'ruf ya. Oh, lagi begini. Oh, ini mungkin cahaya. Oh, kita dihindarkan dari maksiat-maksiat. Oh, keluarga kita kayaknya dihindarkan dari maksiat-maksiat, dari masalah-masalah. Itu salah satu efek kita sering duduk di majelis-majelis ilmu. Entah itu zikir, ta'lim, tahlil, yasin. Makanya setiap, bukannya kita mengharapkan orang meninggal, tapi ketika ada orang yang meninggal kemudian kita tahlil, yasin, zikir, nggak perlu diundang, berangkat kita, Pak. Semampu kita berangkat. Kenapa? Di situ ada kesempatan kita bisa taat, kesempatan kita bisa baca Quran, zikir dan sebagainya. Coba kalau di rumah, Pak, nah, paling baru 5 menit udah males. Tapi kalau di majelis tahlil, zikir setengah jam sampai 40 menit kita diajak oleh pimpinan tahlil untuk zikir, yasin, tahlil, baca Quran dan sebagainya. Itulah keistimewaan daripada kita ngaji. Makanya ya kita ngaji, nanti suatu saat misalkan cara penyembelihan hewan kurban yang sesuai dengan syariatnya, misalkan Pak Ustadz Riyadi ngerti, nyampein, nggak apa-apa nanti. Atau mungkin cara kepengurusan jenazah, misalkan di sini Pak Jenudin kan sering sampai di sini, nggak masalah nanti, supaya kita tidak terlalu buta dengan hal-hal yang menyangkut dengan kemasyarakatan. Mungkin di situ sebagai pembukaan dari saya, mudah-mudahan kita mulai